Di sebuah ruangan yang sempit, Bu Lela terbaring di dipan sambil batuk-batuk kecil, ditemani oleh Delima yang sedang mengompres kening ibunya, dan Ayu duduk di bangku sambil menatap kosong ke dinding, serta Kania sedang menggambar di lantai dengan pensilnya yang tumpul. Suhunya udah mulai turun, Bu. Ya, tapi besok pagi-pagi sekali aku beli ibu obat ya di warungnya Pak Haji. Jangan Delima, uang itu udah kita bayar listrik. Bapak juga belum ada kabar. Sekolah kamu gimana? Oh iya, Bu. Aku udah lulus 3 hari yang lalu dan aku dapat nilai terbaik loh, Bu, di kelas. Buat apa nilai terbaik tapi nggak lanjut? Cuma jadi pajangan doang, nggak berguna juga. Ayo nak. Bu, Kak, aku tuh bicara fakta. Aku tuh bicara kenyataan. Kamu kan udah janji sama bapak sama ibu. Kamu mau bekerja, mau cuci-cuci, tangga. Ayo, aku tahu. Aku udah pernah janji sama ibu, sama bapak buat nyekolahin kamu sama Kania. Tapi aku juga punya mimpi, Ayu. Aku juga pengen sekolah dan aku udah daftar beasiswa kok, Bu. Beasiswa? Kamu kira dengan kamu daftar beasiswa, kamu bakalan bisa nutupin semua pengeluaran buat pendidikan kamu, Kak? Ingat dong, Kak, kita tuh perlu kamu. Aku sama Kania tuh harus tamatin sekolah. Kita juga harus bantuin ibu buat sembuh dari penyakitnya. Jangan egois deh, Kak. Kak, ini gambar rumah kita. Jelek ya? Gida kan ya, ini bagus banget. Tapi mungkin bakal bagus kalau kamu warnain gambarnya deh. Aku nggak punya pewarna. Ayo, Delima, jangan bertengkar nak. Kalian adalah harta ibu. Delima, ibu tahu cita-cita kamu tinggi, tapi Ayu benar. Keadaan kita. Tapi Bu, aku juga pengen sekolah. Aku pengen daftar sekolah kejuruan agar saat lulus aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada jadi buruh cuci. Dan aku pengen pengobatan yang terbaik buat ibu. Dan aku juga nggak mau, Bu, Kania dan Ayu jadi kayak aku. Ya udah deh, Kak, kalau kayak gitu tunjukinlah pengorbananmu. Kamu lihat ibu. Ibu tuh sakit-sakitan butuh obat. Aku sama Kania pun bergantung sama kamu, Kak. Kamu lupa, Bapak tuh udah nelantarin kita. Kita tuh cuma punya kamu satu-satunya. Jangan begitu yuk. Mungkin bapak mulai kesulitan di sana. Delima nak, ibu mohon besok kamu temui juragan itu. Dengan begitu hati ibu jadi tenang. Ayu bisa fokus belajar. Kania bisa mewarnai gambarnya dengan warna apapun yang dia mau. Ya udah deh, Bu. Besok aku ke sana. Semoga besok aku udah mulai kerja. Ya benar, kalian lebih penting daripada selembar kertas ijazah. Beberapa saat kemudian, setelah Ayu dan Delima cekcok mengenai Delima yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan atas, tiba-tiba saja Ayu menemukan sebuah amplop yang sangat berharga untuk kehidupan Delima.
Surat apa kak? Jangan, ini surat kakak. Ada apa ya Jina? Ini surat dari SMK yang aku daftar bu. Tapi aku nggak tahu sih. Ini aku dapet beasiswanya apa enggak? Kalau kayak gitu, coba dibuka kak. Kita juga penasaran kalau kakak. Gak usah lah, buat apa? Bukan ya. Bu, aku keterima bu, beasiswa penuh. Kalau kayak gitu kakak coba daftar. Ini kesempatan kakak. Tapi gak usah lah, cuma juga. Kapan lagi kakak bisa dapat beasiswa penuh? Tapi kamu sendiri kan yang bilang kalau kakak harus kerja dan biaya kita siapa yang tanggung kalau kakak pergi sekolah? Kan kamu yang mau kayak gitu yuk. Tapi kan setidaknya kakak bisa nyoba. Itu kesempatan. Emang kamu mau gantiin kakak? Aku gak mau lah. Ya udah, percuma. Terus gimana? Kakak pengen sekolah, tapi biaya kita ya udah lupain aja. Tapi kan kakak kapan lagi dapat beasiswa penuh? Diterima lagi di SMK terkenal. Tapi beasiswa pun gak akan nyukupin. Seminggu pertama di sana kita gak punya uang dan transport ke sana kita gak punya. Ya udahlah terserah kakak. Surat itu penting yuk. Kamu mau kan kakak sengsara? Di hari selanjutnya, Delima sudah mulai bekerja, mencuci pakaian di rumah juragan yang berada di lingkungan tetangga. Ia bekerja sangat keras hingga pulang ke rumah dengan keadaan yang sangat terlambat. Kamu dari mana aja sih kak? Kok seharian nggak pulang-pulang? Aku tuh udah capek ngurusin ibu semalaman. Iya, maaf ya, cuciannya lagi banyak. Terus kemarin Nyonya Juragan minta kakak untuk membersihkan kebunnya. Ya udah, kakak udah makan belum? Kakak tadi udah makan sedikit di sana. Tadi banyak banget sisa lauknya. Kamu cepet tidur aja, besok kan sekolah. Aku tahu kakak itu bohong. Aku udah sisihin bagianku buat kakak. Ini bisa dimakan. Simpen aja buat sarapan kamu besok. Besok kan kamu sekolah. Aku tuh nggak mau kakak sakit. Kalau kakak sakit, kita semua kelaparan. Sedangkan aku tuh belum bisa kerja. Aku tuh belum lulus sekolah. Kamu tuh gak perlu kerja yuk. Kerja itu bagianku. Tugas kamu tuh cuma sekolah sampai kamu bisa gapai cita-citamu. Kalau bicara seolah-olah kamu tuh udah nyerah sama diri kamu, Kak. Tapi kamu tuh selalu memotivasi kita biar kita tuh punya mimpi. Tapi cita-citaku sekarang itu cuma lihat adik-adik kakak itu sukses. Beberapa hari telah berlalu. Ayu memutuskan untuk bertanya kepada kakaknya agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Entah apa yang terpikirkan oleh Ayu, hingga Ayu dengan tegas menyampaikan apa yang ia rasakan sepenuhnya kepada Delima.
yaitu sang kakak tercinta. Jadi gimana kak? Udah nentuin ke depannya mau gimana? Jujur, kakak belum nentuin apa-apa sih. Kakak nggak tahu yuk, karena kalau kakak jual cincin dari ibu pasti akan sedih banget. Walaupun ya kita tahu ibu akan kelihatan biasa-biasa aja. Dan pasti ibu akan sedih karena itu adalah cincin peninggalan satu-satunya dari bapak, dan kita nggak tahu apa kita akan ketemu bapak lagi, karena kan kita nggak tahu bapak kita ada di mana sekarang. Dan kalau aku jual cincin itu, aku yakin cincin itu nggak akan cukup untuk biaya hidup aku selama seminggu di kota yuk. Jadi aku belum tahu, aku belum mutusin apa-apa. Gimana kalau nggak jadi kakak? Hah? Enggak. Kamu ngomong apa sih yuk? Aku udah kelas 9 kak, aku bisa bantuin ibu dan Kania, aku bisa cari kerja, aku bisa bantuin kakak buat kakak mencapai kesuksesan kakak. Enggak. Ayo, kakak udah janji sama ibu, sama bapak, biar kalian itu sekolah, kalian itu sampai tamat, jangan sampai kalian kayak kakak nggak lulus. Kak, please deh, aku tuh udah bisa cari kerja, aku bisa, bahkan aku lebih sukses dari kakak. Please deh kak. Enggak, kakak gak akan biarin kamu kerja. Please deh kak, aku tuh pengen kakak tuh sekolah lagi. Aku bisa kok bantu ibu dan Kania. Aku bisa kerja, aku gak akan jadi beban. Kakak pikir dengan kakak di rumah terus kerja cuci-cuci, kita bakalan keluar dari kemiskinan struktural ini? Yuk, ayo maafin kakak ya, karena ternyata kamu sayang ya sama kakak. Padahal kakak pernah benci kamu yuk. Beberapa tahun kemudian, Delima sukses melanjutkan pendidikan menengah atasnya dan lanjut ke perguruan tinggi negeri di Universitas Tedar. Delima mengambil penjurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Melalui program beasiswa KIP Kuliah, Delima bisa mencapai angannya setelah melalui cobaan yang sangat berat. As we journey on in this troubled world, there are trials that we will all suffer, but we know the truth and we must believe. Even in these times of uncertainty, we will see the day that we all long for, so we must stay strong till the end. Just hold on and run this race for the winning. Just stay strong as we vowed since the beginning. Don't give up your faith, keep on defending till the day that we receive.